Kalau kita emang orang yang berbakat dalam bidang gambar gitu ya, kita nggak perlu tuh sketsa-sketsa kayak gini ya kan. Nah, kita bukan orang yang bakat kayak gitu, maka kita butuh bantuan ya kan. Nah, memang tidak bisa diremehkan, si manekennya itu sangat membantu proses awal kita sebagai pondasi nih untuk membuat karakternya gitu, gimana perspektifnya bermain tuh, dia sebagai pondasinya tadi tuh. Oke, hari ini gue akan menjelaskan mengenai perspektif dalam menggambar. Dalam menggambar ada beberapa aspek penting yang biasanya ilustrator atau orang yang menggambar itu perhatikan. Itu biasanya ada warna, terus ada komposisi, anatomi, dan yang biasanya dipakai ke semua materi, entah itu arsitektur, entah itu interior, apalagi mungkin desain grafis dan pembuatan bentuk-bentuk 3D, itu adalah perspektif. Kenapa perspektif itu penting? Singkatnya, perspektif itu adalah sudut pandang di mana kita sebagai ilustrator itu seperti kamera, layaknya kameramen gitu. Kita yang menempatkan bagaimana angle atau sudut pandang yang kita ambil saat menggambar si objeknya gitu. Contoh penerapan perspektif di ilustrasi itu ada beberapa yang bakal mempengaruhi si penonton dalam melihat gambar kita. Misalnya kita menggambarkan sebuah gedung dari angle atas atau perspektif yang tinggi, seolah-olah kita sedang menaiki helikopter, atau sudut pandang dari misalnya seekor elang yang terbang di atas gedung tersebut. Nah, kalau dari perspektif atas begini, atau kita dari perspektif seekor elang yang terbang dari atas gedungnya, kita ngelihat gedungnya, itu si gedung akan nampak kecil dan tidak mengintimidasi. Kesannya kita hanya melihat sebuah bangunan kecil aja gitu. Kita nggak bisa merasakan kemegahan di si gedung tersebut. Tapi lain ceritanya kalau kita menggambarkan si gedung dari perspektif rendah. Nah, kalau kita gambarkan si gedung dari perspektif yang rendah, atau misalnya kita menggambarkan si gedung dari sudut pandang seekor katak gitu yang menediakan pendek dan harus mendangak untuk melihat si gedung. Si gedung ini terasa sangat besar atau megah gitu. Terlihat sangat tinggi ketimbang kalau kita melihatnya dari sudut pandang si elang gitu ya. Jadi dengan menguasai konsep-konsep seperti ini, kita harapkan perasaan yang kita sampaikan melalui gambar itu lebih terarah gitu ke si penonton gitu, atau si audiens yang melihat gambar kita. Nah, itu satu dari beberapa teknik psikologi visual yang bisa kita pakai di gambar kita hanya melalui perspektif gitu. Nah, ini kan kita udah belajar teori atau konsep dari perspektifnya, sederhananya bagaimana. Nah, sekarang kita lanjut ke teknis si perspektifnya. Teknik menggambar perspektif itu adalah teknik memanipulasi visual mata kita untuk membuat gambar yang tadinya 2 dimensi itu seolah punya kedalaman gitu. Jadi seolah-olah walaupun itu gambarnya flat atau pipih gitu 2 dimensi, tapi dengan manipulasi visual yang kita lakukan dengan gambar kita membuat seolah-olah gambar itu nampak 3D atau nampak punya dimensi ketiga gitu. Nah, ini gue akan menjelaskan yang simple dulu, yaitu perspektif dengan satu titik hilang aja dulu ya. Yang pertama kalian harus gambar untuk membuat perspektif itu adalah, misalnya ini kanvasnya ya, ini si kanvas kalian atau kertas kalian. Pertama kalian harus menentukan garis khatulistiwa atau garis horizon. Jadi kalau misalnya kita mengarungi lautan, ketika kita lihat ke arah laut lepas, nah itu kan dia ada garis ya, ada garis melengkung yang ke perbatasan laut yang gak terbatas gitu. Karena kan bumi bulat ya, ini kalau memakai konsep bumi bulat ya. Misalnya kita berlayar menggunakan perahu gitu. Nah, kita kan melihat ada semacam garis lengkungan tuh
di ujung pemandangan mata kita ketika kita melihat laut lepas. Nah sebenarnya garis horizon tuh konsepnya seperti itu gitu. Di ujung banget kita melihat garis yang di mana kita udah nggak bisa kelihatan apa-apa tuh di ujung lautan. Nah itu adalah garis horizon gitu. Di semua pemandangan pun sama sebenarnya ada garis horizon. Mungkin ketutupan bangunan atau ketutupan objek lain aja gitu ya. Tapi kan kalau misalnya di lautan, nah itu kan terlihat sangat jelas tuh. Nah kita gambarkan di tengah aja nih si garis horizonnya. Nah fungsi garis ini kita buat adalah sebagai guidelines, dimana ini kita tentukan garis titik terjauhnya tuh di sini nih kalau kita memulai pandangan gitu. Nah sekarang yang kita harus lakuin adalah sekarang kita harus menentukan titik hilangnya. Nah untuk titik hilang yang saya tentukan atau gue tentukan nih sini, gue ambil di bagian paling tengah nih untuk biar nggak memperumit gitu ya, kita pakai satu poin perspektif kan ya. Nah titik hilang ini adalah sebagai lagi-lagi itu tadi guidelines juga untuk nantinya kita menarik garis guide perspektif yang kita mau ambilkan untuk menciptakan dimensi gitu. Nah sekarang kita udah bisa nentuin garis guide dimensi yang kita mau pakai. Nih sekarang gue pakai warna pink ya buat itunya, buat garis guide-nya. Nah untuk ngebuat efek ilusi seolah-olah dia ada kedalaman, gue akan menunjukkan dengan contoh gambar sederhana kayak gini nih. Nah dari gambar si garis guide tadi aja kita udah bisa bikin ilustrasi sederhana kayak gini nih. Ini gue mengambil bikin gambar si tiang listrik, terus pemandangan ya mungkin gak terlalu jelas ya, tapi ini gue maksudkan ini adalah sawah dan gunung gitu. Anggap aja ini kayak gambar kita waktu masih kecil dulu, dimana kita masih suka gambar gunung, di tengah-tengahnya ada jalan, kiri kanannya sawah. Nah ya kayak gini. Nah dengan garis guideline kita bisa membuat ilusi optik, ilusi visual seolah-olah si lampu jalanannya ini yang berderet-deret ini nih berbaris dari dekat ke jauh. Sama halnya nih dengan si garis putus-putus aspalnya yang mendekat dan membesar nih. Kan kalau jauh dia kan kelihatan lebih kecil ya gitu. Nah itu sederhananya kayak gitu fungsi perspektif tuh sebenarnya ya. Membuat ilusi seolah-olah ada yang jauh, ada yang dekat gitu. Tapi kalau kita buat kecil gede doang dan penempatannya secara berarakan gitu, gak teratur, itu kan jadi gak make sense ya, gak masuk akal gitu. Nah dengan garis guide ini ngebuat si objek tuh jadi masuk akal penempatannya. Garis guide-nya juga bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan gambar kita. Yang penting kita ambil tarik dari titik hilang nih ke kiranya garis objek yang kita mau buat gitu, lokasi objeknya. Sebenarnya sederhananya begitu sih perspektif. Nah ini adalah perspektif satu titik hilang ya. Dinamakan perspektif satu titik hilang karena titik hilangnya cuma satu. Nah pertanyaannya lah, memang ada dua, bisa tiga gitu? Bisa aja. Cuman itu jujur aja membutuhkan teknik yang lebih rumit, dan gambarnya juga bukan gambar sederhana dimana kayak lorong aja gitu. Enggak, dia enggak gitu. Perspektif dengan dua titik hilang itu penggambaran objeknya untuk objek-objek yang lebih membutuhkan tampak sisi kiri dan tampak sisi kanan lah, kurang lebih kalau dijelaskan secara singkat. Tapi untuk mempermudah penjelasan hari ini ya gue akan gunakan perspektif satu titik hilang aja dulu ya. Nah saya akan ajarkan bagaimana cara untuk berlatih menggambar objek perspektif gitu.
Latihan sebenarnya sederhana, sangat-sangat sederhana. Berlatih menggambar objek-objek bidang 3D. Ya itu kadang-kadang sederhana banget ya, kok objek-objek bidang 3D doang bang gitu. Cuma gampang banget gitu. Bukan masalah menggambar objek bidang 3D-nya sebenarnya, tapi adalah memperhatikan perspektif si objek yang kita gambarnya. Nah, buat bikin si gambar jadi make sense atau masuk akal tuh kan butuh perspektif. Nah, si gambar 3D nih, kalau kita gambarkan secara asal-asalan atau nggak nempat, kelihatannya kayak objek random aja gitu ya kan, kita taruh seenak jidat kita. Yang kita mau tuh dari belajar perspektif ini adalah kan mengerti perspektif gitu, mendapatkan feeling perspektif tanpa harus melihat referensi. Nah, kita bisa melatihnya dengan menggambar 3D objek. Saya contohkan ya. Nah, menggambar-gambar bidang 3D di guideline perspektif kayak gini bisa ngelatih persepsi kalian tentang perspektif gitu, ngebuat kalian bisa menempatkan si bentuk-bentuk 3 dimensi ke dalam ruang yang tadinya flat atau kertas kalian nih yang tadinya pipih terkesan jadi punya kedalaman. Nah, latihan ini sangat dianjurkan gitu, karena pada dasarnya semua bentuk tuh nantinya dia bidang-bidang kotak-kotak dan bulat kayak begini lagi aja gitu yang ada di dunia ini pun gitu. Dari bentuk sederhana kayak gini, latihan sederhana kayak gini, kalau kita nguasain, ini akan sangat berguna mungkin nanti di bidang arsitektur, di bidang desain grafis, apalagi kalian yang seorang 3D artis gitu. Pelajaran-pelajaran sederhana perspektif kayak ginilah yang bisa bantu kalian di dunia kerja nantinya gitu. Nah, sedangkan di ilustrasi sendiri, ya ini bisa memancing pemahaman kalian tentang si perspektif, apalagi kalau kalian udah bisa menggambar si bidangnya tuh tanpa ada bantuan garis kayak gini nih, dimana dia miring kan nih. Ini kan nggak ada bidangnya. Sebenarnya ini perspektifnya tuh 3 poin perspektif nih. Kalau misalnya kita mau jelasin lebih detail, nah titik hilangnya dia di sini. Nah gitu, titik hilang dia satu lagi di sini nih begitu. Cuman kalau kalian udah bisa masukin dengan feeling kayak begitu, ya itu akan mempermudah banget kalian dalam menggambar gitu, terutama untuk bikin bentuk yang 3D dan perspektif. Nah, kita akan mulai masuk ke bagian paling sulit dari perspektif ini, yaitu ngebuat perspektif untuk menggambar karakter. Nah, pelajaran ngebuat bidang-bidang 3D yang sebelumnya itu bukan tanpa alasan ya. Nah, hari ini gue akan bagiin tips caranya menggambar karakter dalam menggambar perspektif gitu. Menggambar karakter di perspektif tuh butuh banyak banget keahlian gitu ya. Pertama tuh kan ada anatomi yang harus sudah kalian pasti kuasain. Terus ya perspektif, pose, dan ya kalau dikasih warna ntar ada warna, ada apa, ada banyak list lah ya untuk dipelajari. Nah, tapi kalau untuk membuat perspektifnya aja dulu nih, kita pisahkan dari anatomi segala macam. Kita bisa mulai ngegambar atau belajar menggambar karakter dalam perspektif tuh menggunakan manekin kotak-kotak kayak gini nih. Nah, kenapa manekin kotak-kotak kayak gini gitu? Karena satu, perspektifnya lebih mudah untuk kita gambarkan kalau dia adalah bidang gitu. Dimana bidang tuh kan kita udah pelajari tadi tuh ya. Nah, sekarang kita bisa dengan mudah, hanya dengan bidang-bidang kita bisa membentuk nih kayak robot-robotan begini nih si manekinnya. Nah, manekin ini buat apa? Ini adalah base untuk bikin si karakter gitu. Nanti tinggal kita, ini anggaplah sketsa paling kasarnya, nanti kita tinggal tambah bentuk tubuhnya dari situ. Kalau kita emang orang yang berbakat dalam bidang gambar gitu ya, kita nggak perlu tuh sketsa-sketsa kayak gini ya kan. Nah, problemnya adalah kita kan bukan orang yang hanya dengan ngeliat sekali dua kali, perhatiin observasi sekali dua kali tiba-tiba bisa gambar orang dari angle atas, dari angle bawah gitu ya, dari angle samping, zoom out sini, zoom out di situ gitu. Nah, kita bukan orang yang bakat kayak gitu, maka kita butuh bantuan ya kan.
butuh bantuannya, kita bisa akalin bantuan tersebut dengan bikin manekin ini nih. Dengan menggambar manekin kayak gini tuh perspektif akan lebih mudah kita kuasai. Intinya begitu deh. Kalian yang mau coba ini ya membuat manekin kalian sendiri dulu gitu, yang mana nanti mungkin akan saya buatkan video terpisahnya ya, cara buat manekin atau ya gimana cara saya buat manekin lah gitu ya. Cuman untuk sederhananya saya akan gambarin, ini kan masalah perspektif dulu, pelajaran perspektif dulu. Saya akan gambarin si manekin ini dalam perspektif gitu untuk sebagai contoh. Oke, kita mulai aja dulu ya. Nah, ini adalah contoh si manekin yang udah saya gambarkan di perspektif tadi tuh, yang 1 titik yang tadi. Kelihatan ada kedalamannya kan, dimana tangannya nih jauh nih, dekat, dan tangan kanannya nih ngejauh ya kan. Dari sini aja udah kelihatan gitu. Kalau gambar si kotak-kotak bidang 3D tadi sangat bisa membantu kita ngebuat perspektif untuk karakter. Kalau ada dari kalian yang coba ikutin tutorial ini terus kok gue nggak dapet ya gambar atau bentuk 3D-nya dengan baik gitu, gue saranin banget jangan ragu buat cari gambar referensi gitu yang kiranya kalian suka atau bentuknya lebih enak dilihat gitu, apa jelas sih perspektifnya sama si karakternya. Terus kalian coba sketsa si nih guideline garis-garis kayak gininya nih, lalu kalian coba ikutin tuh. Bukan kalian jiplak tracing gitu ya, tapi kalian tiru gitu. Kalian tahu sebagai referensi terus kalian tiru. Jangan pernah ragu buat pakai gambar referensi selama bukan ngejiplak ya. Saya nggak nyaranin ngejiplak sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya cuman buat bantuan lihat doang gitu, kalian tiru, itu nggak apa-apa. Itu latihan yang sangat bagus banget. Karena mau itu dari sekelas dosen apapun seniman pun masih lihat objek aslinya gitu, entah melalui foto atau melalui bendanya langsung. Nah kalau udah dari sini nih kita mau gambarin dia jadi karakter, nah itu membutuhkan pengetahuan anatomi ya kan sebenarnya gitu. Walaupun kalian udah nguasain 3D kayak gini, si manekin 3D kalian, kalau anatominya kurang baik, pengetahuan kalian tentang anatomi kurang baik, maka kalian juga belum tentu akan mendapatkan hasil yang memuaskan gitu sebenarnya. Kembali lagi itu tadi ya, menggambar tuh gak mudah karena ada banyak aspek yang harus kalian kuasai. Nah, perspektif dan menggunakan bentuk 3D menjadi perspektif kayak gini itu sebagian kecil dari skill yang bisa kalian kuasai untuk menunjang gambar-gambar kalian gitu. Nah untuk mempolesnya kalian butuh anatomi, nanti mungkin ada warna yang harus kalian kuasai juga gitu, dan banyak juga tuh teknik-teknik menggambar lainnya lah gitu. Tapi untuk saat ini ya dengan teknik ini jujur pastinya kalian akan terbantu banget, saya yakin itu gitu. Asal kalian mau ngelatih si bentuk-bentuk bidang 3D-nya aja dulu gitu. Nah gambar ini akan saya lanjutkan gitu sedikit demi sedikit. Kalian bisa lihat proses dari si manekin ini ke bentuk gambar karakternya gitu. Nah dari situ kalian bisa pelajari lah gitu gimana saya cara menerapkan si anatomi ke dalam manekin kayak gini gitu. Nah dari gambar manekin kotak-kotak itu tadi kita udah bisa dapet bentuk karakter dengan perspektif sebaik ini ya gitu. Nah memang tidak bisa diremehkan, si manekinnya itu sangat membantu proses awal kita sebagai pondasi nih untuk membuat karakternya gitu, gimana perspektifnya bermain tuh dia sebagai pondasinya tadi tuh. Saya harapkan kalian bisa mempelajari si manekin itu tadi gitu ya, karena sangat membantu dan bisa mengaplikasikannya lagi nih ke tahap ini nih, ke tahap dimana sudah berbentuk menjadi karakternya gitu. Mungkin itu aja dari saya gitu ya, penjelasan mengenai perspektif ini. Untuk detail manekinnya mungkin saya akan buat di video terpisah
biar kalian bisa pelajari lagi bagaimana cara ngebuat si base bentuk manekinnya gitu. Oke, selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya ya.